Charger sejati bagi diri manusia, terkhusus lelaki maupun perempuan, adalah yang langsung diciptakan oleh Allah. Bagi laki-laki charger utamanya adalah perempuan. Bagi perempuan juga adalah charger hidupnya adalah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, selamat berjumpa kembali bersama ngaji akal sehat dan hati selamat. Kami senantiasa mendoakan para sahabat di mana saja dan kapan saja berada. Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan rezeki, dan senantiasa Allah memberikan kebahagiaan kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam video kali ini kami ingin meneruskan tentang pembahasan bidadari surgawi bersama para satria. Tema kali ini adalah meneruskan nomor yang kedua. Yang kemarin kita menerangkan tentang bagaimana bidadari surgawi sebagai para guru satria. Adapun yang sekarang adalah bagaimana bidadari surgawi menjadi charger bagi kehidupan kita. Kenapa Ceng menjadi charger? Bukankah cas atau charger ini hanya untuk HP? Ya betul. Bahwa diri kita ini, terkhusus para sahabat yang telah berkeluarga, diperlukan juga sebuah charger hidup ini. Karena jangankan HP baterai yang lowbat, diri kita ini adalah pasti akan senantiasa turun naik kesehatan, bahkan sebuah mental pun mengalami turun, dan juga fase juga naik. Nah, dalam rangka menormalisasi, mengkondisikan senantiasa kita stabil ruhani kita, yang nanti akan memberikan sebuah efek besar terhadap perjalanan jasmani kita, hendak juga diri kita ini dicas. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, salah satu charger yang sejati yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah bidadari surgawi yang ada di rumah kita. Kita kemarin telah membahas bahwa kita tidak akan lagi mencari seorang bidadari nun jauh di sana, entah di mana letaknya, yang hanya katanya, sementara Allah telah berikan bidadari yang di surga yang sekarang berada di rumah itu. Kan dari sisi bahasa aja bidadari artinya beda dari. Yang pasti adalah istri-istri kita di rumah adalah beda dari siapapun, beda dari berbagai hal. Itu adalah sebuah anugerah yang besar yang patut kita syukuri kepada Allah. Kembali lagi ke pembicaraan kita, bahwa Allah telah membuatkan sebuah charger yang alami, yang langsung dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri kita menjadi sebagai seorang bidadari surgawi. Kenapa minimal bidadari yang surgawi yang ada di rumah menjadi charger yang alami? Yang pertama adalah didasari minimal. Kalau kita seorang muslim maupun agama yang lainnya, lebih tua daripada Islam yang datang, itu adalah tidak lepas setelah berbicara tentang reproduksi. Reproduksi artinya terjadi sebuah hubungan yang mulia antara laki dan perempuan, antara maskulin dan feminin, itu sudah dibicarakan dalam peradaban yang kuno. Sehingga datang terakhir Islam pun dalam Al-Quran, itu juga berbicara tidak lain tentang reproduksi, yaitu Islam dengan bahasa halus yang turun kepada Sayyidina Muhammad SAW dengan surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas itu situ ada katanya khalaq, pencipta. Jadi dasar yang pertama adalah memang karena bicara reproduksi, telah bicara memang para kitab-kitab yang suci, maupun dari sisi pendekatan budaya telah bicara lebih tua tentang pentingnya ada hubungan suami istri, antara hubungan antara laki dan perempuan. Itu adalah dasarnya. Adapun dasar yang kedua yang perlu kita bahas, dan itu adalah sangat penting kita bicarakan, yaitu bahwa dasar yang keduanya adalah dalam rentang sejarah, ini kami selalu bilang, dalam rentang sejarah, bahwa para pemimpin itu tidak lepas dilahirkan karena ada seorang istri di sampingnya.
Tentu ada seorang istri di sampingnya, bukan dia duduk istri itu bidadari itu sebagai patung saja, sekedar aja menemani secara seremonial, tetapi jauh daripada itu. Bahwa peranan istri dalam hal ini untuk mencas terhadap sebuah nilai ruhani yang dalam diri manusia, laki-laki, yang nantinya berimplikasi besar terhadap perilaku kehidupan lelaki dalam hidupnya. Baik seorang pemimpin, dia akan menciptakan sebuah pemikiran yang sangat idealis. Seorang pengusaha, dia memiliki etos kerja yang tinggi. Seorang petani juga demikian, dan profesi-profesi yang lain, karena telah dicas dalam hal ini, yaitu charge oleh seorang perempuan. Itu yang paling utama. Dan alasan yang ketiga adalah logikanya sering dibilang, ini kami sering ulang-ulang, sering ada sebuah pemeo, ada ya, sehingga menjadi sebuah doktrin, ya boleh dikatakan doktrin di beberapa daerah, bahwa seorang lelaki itu jatuh karena perempuan. Begitu juga seorang laki-laki menaik ekonomi harismanya karena perempuan. Ini sehingga menjadi sebuah dogma. Jadi kalau seseorang sedang menaik sisi materialnya, tiba-tiba dia, maaf ya dalam tanda kutip, memperlakukan beberapa istri, memperlakukan beberapa wanita dengan tanda kutip adalah tidak beretika yang baik. Artinya etika yang baik itu adalah serius untuk menangis istri, wanita-wanita itu, dan akhirnya terjatuh juga. Terjatuh dari sisi perjalanan ekonominya, bisnisnya, dari sisi perjalanan sebagai bekerja dalam birokrasi, maupun dalam bidang keagamaan dan budayawan maupun yang lainnya, itu selalu jatuh manakala ketika memperlakukan wanita, dalam kutip ya, memperlakukan wanita itu memang tidak menganggapnya adalah sesuatu yang biasa. Nah, dengan landasan 3 ini, maka kami berani menyampaikan bahwa diri kita ini perlu dicas untuk meningkatkan sebuah mental dan semangat, yaitu chargernya, lokusnya berada di bidadari yang surgawi. Permasalahan selanjutnya adalah, bagaimana itu teknisnya? Ini teknisnya. Saya kira teknisnya telah banyak hal-hal yang membahas tentang hal ini, ya. Sifatnya teknis, telah banyak hal-hal ini, dan sahabat saya kira lebih mengetahui. Namun kami di sini akan menyinggung dari sisi yang memang jarang dibahas, yaitu yang penting adalah sebuah etika. Dalam komunikasi, dalam berhubungan artinya yang intens antara laki dan perempuan, antara istri dan suami, itu ada sebuah etika. Dan etika ini adalah hendaklah diperhatikan dengan baik. Karena minimal kalau kita telah memahami dan menyadari bahwa pentingnya meningkatkan sebuah metabolisme yang nanti berimplikasi terhadap sebuah etos kerja, baik cara berpikir maupun cara memandang, maupun dalam bentuk hal-hal yang lain yang memerlukan sebuah penyemangat baru, hendaklah harus memahami tentang posisi pentingnya seorang bidadari yang dari surgawi mencas diri kita. Yang diperhatikan adalah sebuah etika. Karena mungkin ya, kami misalkan ketika ngobrol dengan para sahabat ya yang seusia yang sama, selama ini kami belum, boleh katakan mungkin belum, ada mungkin hanya 1-2 orang lah yang betul-betul memahami sebuah etika, sebuah normal dalam memperlakukan seorang istri, terutama dalam hal ini adalah ketika berhubungan. Yang lainnya adalah boleh dikatakan tidak memperhatikan etika ini. Padahal justru dengan memperhatikan etika ini, barulah hidup sebuah nilai, sebuah power itu akan on. Namun manakala kita tidak memperhatikan hal itu, mungkin dia hidup saja sebuah powernya, tapi tidak full. Alasannya mengapa tidak full? Ya kita lihat saja di beberapa negeri ya, di beberapa bangsa, misalkan di Eropa, di Amerika, Australia maupun benua yang lain, yang memang adalah tanda kutip memang sedikit bebas tentang hal seks, itu adalah mereka sering melakukan itu karena bagi mereka setelah melakukan itu ada sebuah penyegaran kembali. Nah itu aja sudah baik hasilnya. Tapi manakala itu kita memahami lebih dalam lagi, menjaga etika norma yang sangat tinggi, maka akan menghasilkan juga tentang hubungan suami istri betul-betul mencas.
Jadi yang perlu perhatikan dalam etika ini adalah ini sebagai catatan kecil aja. Kenapa kami berikan catatan kecil? Catatan besar kami yakin ada dalam diri Anda semua. Yang pertama beretika adalah hendaklah niatkan ketika sahabat mau bertamu, ya dalam bahasa kami mau bertamu kepada bidadari dari surgawi itu, niatkan dengan betul-betul niat kesungguhan bahwa sahabat hendak mengetok pintu kemuliaan, pintu pusat daripada maha energi, dan pastinya adalah pintu sebuah kesuksesan. Hendaklah diniatkan dengan betul-betul niat yang baik. Yang baik itu adalah perlu dijaga dari mulai ucapan. Karena ucapan jangan menyepelekan hal-hal ucapan. Karena dari ucapan itulah justru akan mengorder, akan membentuk mindset kita yang nanti akan membentuk perilaku kita dalam hidup. Jadi hendak dalam etika ini yang pertama adalah niat yang baik. Adapun etika yang kedua harus diyakini itu adalah bahwa kita ini mendatangi itu adalah betul-betul kita mendatangi sebuah pintu yang mulia. Jadi ada sebuah nilai-nilai yang sakral dalam hal ini ketika kita mendatangi para bidadari. Etika kedua yang harus diperhatikan adalah hendaklah dalam mencas artinya kita melakukan sebuah penyegaran jasmani dan rohani ini, hendaklah kita jadikan bahwa istri atau tempat yang sedang kita untuk proses sebuah reproduksi ini adalah tempat yang mustajab. Jadi boleh dikatakan bahwa perbuatan yang mulia tadi, sapat tamuan ing rasa, sapat tamuan ing zatullah, pertemuan Adam dan Hawa ini bisa menjadi tempat yang mustajab. Artinya para sahabat kalau ingin mendoakan, di samping kita selama ini sering mendoakan terbuat biasa saja, sahabat semuanya adalah bisa melakukan berdoa. Kalau sampean punya sahabat, punya sebuah harapan, sebuah keinginan yang memang harus terpenuhi, maka bisa dilakukan manakala ketika berhubungan tadi. Jadi itu bisa didapatkan sebagai penyampaian doa sebagai harapan. Tentu etika-etika caranya adalah memang secara detail itu ada. Nah, mudah nanti di next video kami mungkin akan lebih detail tentang etikanya seperti apa dalam berdoa, khususnya ketika tadi itu pertemuan Adam dan Hawa ini, ya. Adapun yang ketiga etikanya adalah juga harus dipahami bahwa berhubungan ini adalah setidak langsung adalah sebagai media untuk eling, media untuk ingat kepada Allah. Hendaklah kita menjadikan sebuah perbuatan yang mulia ini sebagai media. Media apa? Media zikir. Zikir di sini harus eling, ingat. Karena kita tahu bahwa sholat saja itu sebagai media. Allah bilang aqimis sholata li zikri. Hendaklah dirikan sholat. Untuk apa? Li zikri, untuk ingat. Begitu juga ini media. Kita mendatangi istri atau istri mendatangi suami, hendaklah jadikan ini sebagai wasilah, bukan sebagai goyah. Sebagai media untuk senantiasa kita ingat, untuk senantiasa kita eling kepada Allah. Nah, dengan ketiga etika ini, maka betul-betul kita akan mencas, kita akan betul-betul akan naik rohani kita. Kita akan naik sebuah metabolisme yang sangat mulia, sehingga terpancarkan dari kedalaman diri ininya sebuah inner beauty, sebuah harisma, sebuah energi yang besar, yang mana energi yang besar ini akan mencas, artinya akan menggerakkan terhadap pergerakan-pergerakan metabolisme yang ada dalam diri. Berpikir semakin lancar, punya hati semakin lurus kepada manusia, kita menghadapi orang semakin lurus dan sebagainya. Implikasi atau efek daripada kita senantiasa menjadikan istri yang di rumah sebagai bidadari surgawi dalam konteks itu menikahkan sebuah recas, menikahkan sebuah rohani dengan niat yang dengan tiga yang ini tadi. Yang terakhir yaitu bagaimana menjadikan sebuah media eling. Bukan hanya sekedar nanti maaf ya, bukan sekedar hanya dalam tanda kutip untuk bersenang-senang saja, tapi lebih daripada itu.
Karena tidak mungkin ada sebuah sebab, Adam dan Hawa turun dari surga. Itu hanya sebagai sebuah cerita ya. Sebuah cerita ini harus cerita tentang turun itu. Karena segala sesuatu harus ada asbabnya. Harus ada backgroundnya, alasnya kenapa Adam turun dan kenapa artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kesenangan Adam itu harus Hawa. Nah, dalam konteks inilah. Jadi sahabat semuanya, semoga dengan pemaparan singkat ini sahabat bisa menjadikan dan meyakini bahwa isi-isi di rumah adalah bidadari surgawi Anda. Begitu juga bagi isi-istrinya, bahwa suami-suami yang di rumah adalah benar-benar sebagai Arjunanya. Nah, kalau demikian, maka akan bertemulah yang namanya Rahman dan Rahim. Akan bertemulah yang namanya cinta kasih. Kalau sudah ada ketemu cinta kasih, menjadikan sebuah energi yang positif, akan keluar sebuah energi yang maha dahsyat, maka Anda semuanya kami yakin Anda akan sukses. Sukses secara material, sukses juga secara hati, dan pastinya Anda senantiasa bahagia. Karena hidup ini adalah bagaimana kita mensiasati hidup ini senantiasa bahagia. Karena hakikatnya apa yang sedang kita jalani ini adalah kita sedang menjalani skrip, dan pastinya kita ini berusaha bagaimana menjadi wayang yang sejati. Wayang tidak pernah interupsi, wayang tidak pernah menyuruh, bahkan wayang tidak pernah ingkar terhadap dalamnya. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada para sahabat semuanya. Semoga manfaat video ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat yang senantiasa mensupport video ini, baik dengan cara subscribe, like, comment, dan share kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ikuti video ini selanjutnya membahas tentang dua tema lagi yang berhubungan dengan bahwa istri di rumah itu adalah sebagai bidadari dari surga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.